Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan membahas tentang server hardening ya. Jadi pengerasan pada server ini saya pakai case-nya itu server Ubuntu ya, yang dipakai untuk seperti Metasploitable tadi ya. Jadi perkenalkan, saya Bintang. Kalian bisa menemukan saya di Instagram ya, Strong Papa Zola itu, atau di github.com/strongpapazola itu saya ya. Mungkin materi ini akan saya share di GitHub ya palingnya. Oke, kita langsung ke step-stepnya aja. Ini cara saya ya untuk mengamankan server sendiri gitu. Nah, kita langsung mulai. Yang pertama, kita harus membiarkan sistem itu tetap up to date ya, karena kayak tadi yang dibicarakan oleh Mas Rawi, kita harus benar-benar sering update ya. Kalau emang males, kita bisa pakai shell script ya, yang kemarin yang tanggal 6 kemarin saya jelaskan shell script. Nah, ya itu bisa digunakan untuk auto update ya, misalkan tiap hari auto update. Nah, untuk contohnya sih sepertinya mudah ya. Saya akan mendemonstrasikan di sini deh. Saya akan mencoba mendemonstrasikannya di server saya sendiri. Nah, oke. Di sini kita harus stay update dari repository online yang pusat ya. Misalkan saya pakainya Ubuntu ya. Nah, di sini kita harus selalu update dari repository pusat Ubuntu-nya itu sendiri. Ya, caranya apt update. Nah, ini untuk mengambil package-package yang perlu diupdate. Nah, untuk pengimplementasikan atau penginstalannya kita tambahkan apt upgrade. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda ya sebenarnya. Jadi yang satu itu untuk mengambil nama-nama paket yang perlu diupdate. Nah, apt upgrade ini untuk mengupgrade paket-paketnya gitu. Jadi langsung mengeksekusinya gitu ya. Nah, seperti ini untuk contoh akan keluar seperti ini ya. Jadi langsung update aja kalau takut-takut. Oke. Nah, yang kedua, pastikan hanya root yang memiliki UID 0 gitu, karena akun yang UID-nya di start 0 itu memiliki akses tertinggi ke sistemnya. Dalam kebanyakan kasus, ini seharusnya hanya menjadi akun root. Menggunakan perintah di bawah ini akan mencantumkan semua akun dengan UID 0. Karena root ini tertinggi ya, jadi dia bisa ngapa-ngapain server kita. Bahkan direktori seperti direktori Linux ini sendiri, bahkan kita bisa hapus semuanya gitu, meskipun nanti akan langsung rusak ya mungkin. Nah, untuk mengetahuinya bisa mengetikkan perintah di bawah ini ya. Kita akan coba wawk, kita pisahkan dengan titik 2 ya, lalu buka kurung buka tutup, kita kasih variabel yang ketiga ya, lalu kita cari apakah sama dengan 0 ini ya, sama dengan 0. Kalau emang sama dengan 0 kita print. Nah, oke. Targetnya ke etc PASSWD ini adalah data ini ya, data user gitu. Nah, di sini kelihatan bahwa ada root yang menjadi akses tertinggi dari sistem Ubuntu server ini sendiri gitu ya. Oke, yang ketiga ya, kita harus periksa akun dengan kata sandi kosong ya. Karena biasanya kalau Ubuntu yang lama gitu, bawaan lama, biasanya dia ketika kita menambahkan user ya, add user, misalkan apa ya, ASD gitu atau apa ya. Ini biasanya dia langsung menambahkan user gitu, tanpa menambahkan password lagi. Nah, itu sangat berbahaya menurut saya, karena bisa diakses secara tanpa autentikasi, jadi itu sangat berbahaya sekali. Tapi biasanya untuk Linux yang sekarang ya, biasanya udah langsung minta password ya, jadi sedikit lebih aman. Meskipun kita bisa menambahkan user itu emang tanpa password ya, dengan cara disable password. Nah, jadi kayak contoh lain, oke. Dia langsung minta nama dan seperti ini. Jadi dia tanpa minta password. Jadi kita langsung login tuh tanpa ada passwordnya. Oke.
Nah, misalkan nih, untuk cache kunci akun nih, misalkan server kita tuh diakses oleh banyak developer ya, dan developer ini kita kasih akses untuk misalkan hanya untuk service restart Apache gitu, jadi cuman buat Apache restart doang itu boleh. Nah, terus dia misalkan coba-coba untuk ketahuan nih mau buat ngejebol rootnya nih misalkan. Nah, kita bisa kunci aja usernya dengan cara PASSWD, lalu log ya, ini log sebenarnya. Untuk nama usernya apa, misalkan ASD yang tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat dokumentasinya ada di PASSWD help ya. Untuk yang strip L ini untuk mengunci akun dari Linux ya. Ini yang strip U ini untuk mengunlocknya gitu. Jadi kalau udah dikunci kita bisa unlock lagi. Nah, yang terpenting ini nih, ada konfigurasi sudo ya. Paket sudo memungkinkan pengguna biasa untuk menjalankan perintah dalam konteks yang lebih tinggi. Nah, ini berarti pengguna biasa dapat menjalankan perintah yang biasanya terbatas pada akun root gitu. Seringkali ini adalah cara ideal untuk membuat konfigurasi sistem atau menjalankan perintah yang diinginkan, bukan dengan menggunakan akun root. Jadi user biasa nih nggak langsung mengakses root gitu, karena misalkan user biasanya itu adalah developer backend misalkan ya yang tadi saya sebutkan, dia hanya boleh restart Apache aja, karena restart Apache itu memiliki membutuhkan akses yang spesial, kita bisa gunakan ini misalkan. Nah, ini untuk cache-nya kita menggunakan cat dan ls ya. Kalau untuk service restart Apache itu ada di which service. Nah, ini adalah path dari service-nya, jadi tinggal taruh di sini aja service Apache restart gitu taruh. Jadi si developer tinggal ngetikin sudo service Apache restart gitu ya. Nah, ini terlihat bahwa user www misalnya dari user dia punya grup kan. Setiap user tuh ada grupnya. Misalkan ini saya pakai user root, grupnya root juga. Ada beberapa grup yang memang didesain untuk misalkan Apache ya. Apache kan itu var www ya misalkan. Jadi untuk semua var www misalkan ya, var www dan boleh diakses dari IP mana saja dan punya akses spesial ke seluruh akun tanpa password dan menjalankan program ini gitu. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan. Mungkin bisa dilihat nanti. Nah, ini ada IP tables juga ya. IP tables ini pada dasarnya adalah firewall sistem operasi ya. IP tables ini sangat kuat dalam mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari server. Nah, di sini kita akan contohkan. Nah, misalkan ini adalah ini server saya nih misalkan. Kalau kita cek, misalkan ada service ini ada SSH, ada IRC server, ada SSH yang versi 6 ya. Ada Apache juga gitu. Jadi ada tiga, ada SSH, IRC server sama Apache. Misalkan kalau kita ingin mengkoneksikan ke IRC server misalkan, ini adalah service yang tidak kita ketahui gitu. Jadi tiba-tiba membuka port gitu kan. Ini kan sangat gak bagus ya kalau tiba-tiba aplikasi membuka port tanpa izin gitu. Nah, misalkan kita coba telnet IP servernya. Untuk IRC server ini menggunakan port 6667 ya. Nah, sebentar sepertinya tadi masih ada. Ini sudah connected ya. Jadi terlihat bahwa port 6667 ini terbuka ya. Jadi langsung terhubung gitu. Nah, kita bisa mencegah ini, jadi hanya boleh diakses SSH sama Apache aja gitu. Jadi untuk IRC servernya nggak boleh kita akses. Caranya menggunakan IP tables ya untuk standarnya. Kita inputkan protokol TCP, untuk strip M-nya TCP juga, nggak apa-apa. Untuk port yang ingin kita buka itu port misalkan 80 nih. Lalu dengan state new
established. Oke. Lalu actionnya kita allow kan gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka port 80 ya. Mungkin kita tadi membuka port 80 untuk Apache ya. Karena Apache saya menggunakan SSL karena SSL itu menggunakan port 443 ya. 443 kita tambahkan juga. Dan saya perlu meng-SSH server. Jadi kita harus membuka port 22. Seperti itu. Yang kita akan tidak bolehkan adalah aplikasi-aplikasi yang membuka port secara diam-diam gitu misalkan. Nah, nggak lupa juga kita tambahkan chain input ya, interface loopback gitu. Kita actionnya kita allow kan. Nah, loopback ini maksudnya seperti ini ya. Nah, ini adalah loopback, IP-nya localhost gitu ya, 127.0.0.1. Nah, kalau kita lihat di netstart.np, nah ini nih, ada MySQL yang membuka port 127.0.0.1 dengan port 3306. Nah, ini portnya tidak terekspos ya. Jadi, agar port ini bisa diakses, MySQL ini bisa diakses oleh web server, kita harus menambahkan ini, IP tables input lalu interface loopback-nya kita allow-kan gitu agar bisa diakses oleh Apache-nya misalkan ya. Oke, setelah itu kita tambahkan chain input lalu action-nya kita drop-kan. Jadi semua yang sudah kita setting kita allow-kan lalu di akhir kita drop agar semuanya terfilter gitu ya. Jadi kalau ini kita telnet lagi, port untuk 667 ya, IRC server ini, dia nggak akan bisa karena portnya udah di filter. Ini untuk melihat stepnya. Ini ada HTTP, HTTPS, dan SSH yang boleh lewat gitu. Jadi seperti ini untuk pengamanan port ya. Nah, ini untuk yang konfigurasi SSH ya. Ini untuk konfigurasi SSH, kita harus menonaktifkan root login ya. Kenapa kita harus nonaktifkan? Karena tadi sudah dibahas ya, karena root ini memiliki akses tertinggi ke dalam sistem sistem kita gitu. Jadi semuanya bisa diapa-apain gitu sama rootnya gitu. Maka dari itu kita harus disable ya permit root login. Kita bisa lihat konfigurasinya di nano. Nah, C SSH SSHD config. Nah, biasanya kalau kita beli VPS ya, biasanya ini yes ya biasanya. Nah, ini kita harus ubah jadi no, tapi sebelumnya kita harus tambah user ya. Tambah user yang bisa kita SSH gitu. Kalau terjadi, ya, takutnya kita kekunci gitu kan, jadi nggak bisa SSH. Itu kita juga bisa menambahkan perizinan ya untuk pengguna tertentu ya di SSH. Misalkan kan kalau di SSH ini banyak, kalau ada di sistem Linux ini ada banyak user ya. Ada banyak user ya, takutnya ada beberapa user yang menambahkan beberapa aplikasi, maksudnya yang menambahkan user baru gitu. Nah, kan sangat tidak diinginkan misalkan kalau ada orang yang bisa meng-SSH user yang tidak kita tahu gitu. Maka dari itu kita bisa menambahkan allow SSH, allow user ya, terus akunnya apa gitu. Saya sih menggunakan allow user terus akunnya Papsol misalkan ya, seperti itu. Oke, kita next. Ubah port default dari 22, kita ubah ya. Baris ini akan menentukan port di mana untuk menghosting layanan SSH. Direkomendasikan untuk mengubahnya ke port tinggi non default ya. Ingatlah untuk memperbaiki IP tables. Oh ya, betul sekali. Jadi untuk mengubah port tadi kita bisa menggunakan yang tadi etc SSH config di portnya yang defaultnya 22 kita ubah jadi port berapa gitu. Nah, seperti itu. Tapi untuk setelah itu jangan lupa buat mengupdate IP tables-nya ya. Ini karena IP tables-nya defaultnya tadi kita setting 22. Nah, takutnya kekunci gitu ya. Oke, setelah itu kita harus menonaktifkan kata sandi kosong ya. Takutnya ada user yang nggak ada kata sandinya yang tadi di awal kita sebutkan, dan itu bisa di SSH gitu. Jadi itu sangat berbahaya juga ya. Jadi kita bisa setting di file SSH tadi
ada konfigurasinya itu ada di nah ini nih password, bukan password tapi ada di permit. Nah, permit empty password ini kita setting ke no ya, karena bawaannya biasanya udah no ya. Jadi untuk enable this empty password change to yes not recommended. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah jadi no. Nah, setelah itu kita juga bisa menampilkan semua koneksi saat ini gitu. Jadi yang tadi saya lakukan untuk melihat isi port-port yang kebuka gitu di server saya sendiri gitu. Jadi kita bisa mengetikkan netstart strip tulnp untuk melihat isi port-port yang kebuka. Di sini ada port SSH yang kebuka, ada SQL tapi loopback, jadi aman lah menurut saya. Terus ada HTTP server yang tadi kita blok, ada SSH lagi, ada Apache IRC server lagi, tapi ini yang versi IP6 ya. Terus ada Apache 2 juga gitu untuk yang HTTP biasa. Nah, ini kita juga bisa menampilkan layanan dan status dari aplikasi. Perintah di bawah ini akan mencantumkan semua layanan di sistem dan statusnya. Jadi kita bisa menggunakan service, terus strip status, strip all. Di sini terlihat bahwa ada aplikasi-aplikasi yang ada ya statusnya. Ada yang plus, ada yang min, seperti itu. Nah, ini yang paling populer itu rootkit ya. Kita harus memeriksa rootkit juga. Kita bisa menggunakan paket RK Hunter ya. Paket ini berguna untuk melakukan pemindaian cepat sistem untuk rootkit yang dikenal ya, yang sering dipakai gitu ya. Jadi kita misalkan bisa install apt install RK Hunter. Saya sudah terinstall. Lalu kita bisa mengetikkan perintah RK Hunter strip C ya. Di sini untuk dokumentasinya bisa strip H. Di sini, nah ini strip C untuk ngecek ya. Kita baca strip C, setelah itu dia akan ngecek apakah ada rootkit gitu dalam sini gitu. Nah ini untuk lokasi-lokasi log ya yang terdaftar biasanya yang ada di dalam sistem Linux ya. Ada di varlog ini di mana seluruh log sistem atau log aktivitas saat ini tersedia. Ini untuk outlog ya, log autentikasi, biasanya SSH yang gagal dan berhasil itu dimasukkan ke out ini ya. Jadi kita bisa manage, bisa lihat juga. Nah, ini untuk kernel ya. Ini adalah log kernel. Di sini ada cron log dan lain-lain ya. Ini ada banyak, mungkin nanti bisa dilihat aja di GitHub ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya.